Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Qatar lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai menang tipis 1-0 atas Tajikistan pada pertandingan kedua Grup A. Tuan rumah Qatar unggul lebih dulu pada menit ke-17 melalui sontekan Akram Afif. Pada menit ke-81, Tajikistan harus bermain dengan 10 orang setelah Amadoni Kamolov di kartu merah langsung usai menendang Ahmed Al-Ghanehi. Kemenangan tipis tersebut cukup membawa Qatar lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai sebelumnya menang atas Lebanon. Everton lolos ke babak keempat Piala FA usai kalahkan Crystal Palace 1-0 dalam pertandingan ulang babak ketiga Piala FA di Goodison Park. Everton baru bisa mencetak gol pada menit ke-42 melalui tendangan bebas apik Andre Gomez. Pada menit-menit akhir, kiper Joao Virginia kembali membuat penyelamatan penting dengan menepis sundulan Scoop. Tanpa tambahan gol, Everton menang 1-0 dan lolos ke babak 4 Piala FA. Di babak 4 Piala FA, Everton akan melawan klub Premier League lain Luton Town. Di match lain, Nottingham Forest juga lolos ke putaran 4 Piala FA usai menang 3-2 dari Blackpool di Bloomfield Road. Forest mampu unggul duluan di babak pertama berkat gol dari Andrew Omobamidele. Di babak kedua, Forest menggandakan keunggulan lewat gol yang dicetak Danilo. Blackpool tidak tinggal diam, mereka berhasil menyamakan kedudukan bermula dari Albi Morgan dan gol penyeimbang yang tercipta lewat sumbangan gol Kyle Joseph. Namun di babak perpanjangan, Nottingham Forest pastikan kemenangan melalui gol Chris Wood. Girona sukses mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor 3-1 dalam laga babak 16 besar Copa del Rey 2023-2024 yang digelar di Estadi Montilivi. Girona langsung tancap gas sejak awal. Hasilnya, Christian Stuani sudah berhasil membawa timnya unggul kala laga baru berjalan 15 menit. 4 menit kemudian, Stuani mencetak gol keduanya lewat eksekusi penalti. Daley Blind memperbesar keunggulan Girona menjadi 3-0 berkat golnya di menit ke-26. Rayo menipiskan jarak lewat aksi Randy NTK 10 menit berselang. Memasuki babak kedua, tempo permainan kedua tim mengalami penurunan cukup signifikan. Tak ada gol tambahan yang tercipta. Berkat hasil ini, Girona pun berhak melaju ke babak perempat final sekaligus meneruskan tren positif mereka di musim ini. Kemudian, Celta Vigo juga sukses melaju ke perempat final Copa del Rey usai berhasil menumbangkan tuan rumah Valencia dengan skor 3-1. Celta membuka keunggulan menit ke-13 melalui gol yang dicetak Luca de la Torre. 5 menit berselang, mereka kembali menjauh berkat penalti dari Anastasios Douvikas. Valencia sempat menipiskan jarak via penalti Pepelu pada menit ke-29. Di babak kedua, Celta memperlebar jarak mereka berkat brace dari Anastasios Douvikas. Di match lain, Sociedad juga melangkah ke babak perempat final Copa del Rey usai menang meyakinkan saat bertandang ke markas Osasuna dengan skor akhir 0-2. Menit ke-57, Sociedad membuka keunggulan mereka melalui penalti Mikel Oyarzabal. Kemudian di penghujung laga, Sociedad memastikan kemenangan mereka melalui gol Mikel Merino. Maroko mengawali kiprah di Piala Afrika 2023 dengan meyakinkan usai mengalahkan Tanzania dengan skor 3-0 dalam laga grup F yang dihelat di Lauren Poco Stadium. Maroko langsung mendominasi jalannya pertandingan sejak awal babak pertama. Namun mereka harus menunggu hingga menit ke-30 untuk membuka keunggulan melalui Romain Saiss. Memasuki babak kedua, Maroko sempat kesulitan membongkar pertahanan Tanzania. Namun, kartu kuning kedua alias kartu merah yang didapat Novatus Miroshi di menit ke-70 mengubah segalanya. Maroko memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan sangat baik. Mereka menambah 2 gol masing-masing lewat aksi Azzedine Ounahi dan 1 gol lainnya tercipta berkat gol dari Youssef En-Nesyri menit 80. Masa depan Jordan Henderson akhirnya menemui titik terang. Ex-kapten Liverpool itu dikabarkan sudah sepakat untuk meninggalkan Al Ettifaq dan bergabung dengan klub Eredivisie Ajax Amsterdam. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut bahwa Ajax dan Al Ettifaq sudah mencapai kata sepakat soal transfer Henderson. Sang pemain pun bakal terbang ke Amsterdam pada hari ini. Jadwal tes medis akan ditetapkan selanjutnya.
Setelah semua proses selesai, Henderson bakal dikenalkan ke publik sebagai pemain anyar Ajax Amsterdam. Romano menyebut bahwa Henderson bakal mendapat kontrak berdurasi 2,5 tahun di Ajax hingga Juni 2026 mendatang. Klub Arab Saudi Al Hilal resmi merekrut Renan Lodi dari klub Liga Prancis Olympique de Marseille dengan kontrak 3,5 tahun sampai 2027. Pengumuman perekrutan bek Brazil tersebut dilakukan di Paris, Prancis oleh Chairman Al Hilal Fahad bin Said bin Navel. Transfer ini membuat Lodi menjadi pemain ke-8 dari kompetisi top Eropa yang didatangkan Al Hilal. Setengah musim bersama klub Marseille yang bermarkas di Stadion Velodrome itu, Lodi tampil sebanyak 23 kali dengan sumbangan 1 assist. Bek kiri Tottenham Hotspur asal Spanyol Sergio Reguilon bergabung ke Brentford dengan status pinjaman hingga akhir musim setelah gagal tampil mengesankan di Manchester United. Pemain internasional Spanyol ini bergabung dengan Tottenham dari Real Madrid pada tahun 2020 setelah menghabiskan 1 musim sebagai pemain pinjaman di Sevilla. Namun setelah tampil mengesankan pada musim debutnya, ia kemudian mengalami kesulitan pada musim keduanya. Terakhir ketika dipinjamkan ke MU, dirinya membuat 12 penampilan untuk tim asuhan Erik ten Hag. Napoli resmi mendatangkan Hamed Junior Traore dari Bournemouth. Pemain sayap berusia 23 tahun itu bergabung dengan Partenope dengan status pinjaman 6 bulan dengan opsi pembelian 25 juta euro. Jika klausul tersebut tidak diaktifkan, pihak Italia harus membayar biaya pinjaman. Dia menjalani pemeriksaan medis di ibu kota Campania pada hari Selasa sebelum menandatangani kontraknya. Traore kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten bersama Bournemouth di paruh pertama musim ini, hanya bermain 181 menit dalam 6 pertandingan. Ulises Garcia resmi bergabung dengan Marseille dengan menyelesaikan tes medisnya. Ia menjadi rekrutan kedua Les Pochens pada bursa transfer Januari, menyusul kedatangan Jean Onana yang dipinjam dari Besiktas. Garcia memainkan peran kunci dalam kembalinya Young Boys ke divisi utama, membantu mereka meraih 4 gelar juara Liga dan 2 piala Swiss. Selama 5 tahun di Bern, bek berusia 28 tahun ini menunjukkan kualitas terbaiknya. Garcia akan mengenakan seragam dengan nomor punggung 6 di Marseille. Kehadirannya tentunya diharapkan bisa memberi dampak positif ke tim yang sedang berjuang untuk naik ke zona kualifikasi Liga Champions. Striker Brentford Ivan Toney menyatakan dirinya bebas pada Rabu kemarin setelah mengakhiri larangan 8 bulan bermain karena 232 pelanggaran aturan taruhan dan kemudian memicu spekulasi transfer dengan mengatakan dia ingin bermain untuk klub top. Pemain berusia 27 tahun pencetak gol terbanyak Brentford musim lalu. Toney yang berharap bisa masuk dalam skuad Inggris untuk Euro 2024 mengatakan tugas utamanya adalah berbicara di lapangan. Bintang sepak bola Karim Benzema resmi menggugat Menteri Dalam Negeri Prancis Gérald Darmanin. Tudingan Darmanin ini menyusul cuitan Benzema pada Oktober 2023 yang menyuarakan dukungan moral kepada warga Palestina di Gaza yang menjadi korban serangan darat dan udara militer Israel. Darmanin menuduh Benzema punya keterkaitan dengan Ikhwanul Muslimin, sebuah organisasi Islam yang dilarang di Arab Saudi, Mesir, dan banyak negara Timur Tengah lainnya. Melansir Sport, raksasa Premier League Manchester United dikabarkan siap menggelontorkan dana hingga 130 juta pounds demi membajak Vinicius Junior dari Real Madrid. Kontraknya di Santiago Bernabeu baru akan berakhir pada 2027. Kini ada kabar bahwa Vinicius kini terancam oleh kehadiran Kylian Mbappe. Madrid disebut tertarik memboyongnya karena bisa merekrutnya secara gratis. Namun Madrid harus membayar gajinya yang fantastis. Menurut rumor, peluang MU merekrut Vini cukup berpeluang besar. Pasalnya mereka kini mendapat suntikan dana dari investor baru yakni Sir Jim Ratcliffe. Bila transfer ini jadi kenyataan, maka jumlah itu akan memecahkan rekor pembelian pemain yang pernah dicatatkan United. Sebelumnya, pemain termahal yang pernah mereka beli adalah Paul Pogba dengan bandrol 89 juta pounds. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!